Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana lil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan hikmah dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah dengan topik bahasan berkaitan dengan doa. Sebelum sampai pada hikmah dari hikam, saya sampaikan beberapa ayat Quran dan hadis berkaitan dengan doa. Antara lain firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kamu semua kepada Tuhanmu dengan keadaan tadarru', DP penuh rasa rendah sekaligus mengakui keagungan Allah, dan pelan, tidak perlu dengan suara lantang. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya dia itu tidak menyukai orang-orang yang melewati batas. Al-A'raf ayat 56. Dalam ayat lain yaitu Al-A'raf ayat 7, Allah berfirman, wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatan wa qaribum minal muhsinin. Dan berdoalah kamu semua kepada Dia Allah dengan keadaan khauf, ada rasa khawatir, wa tama'an, sekaligus dibarengi dengan rasa harap. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dari orang-orang yang muhsinin, yang berbuat ihsan, yang berbuat kebaikan untuk pihak lain. Dalam hadis Nabi ada hadis yang simpel tapi menunjukkan pentingnya ibadah berupa doa. Nabi bersabda, ad-du'a muhul ibadah. Doa itu otak ibadah. Nabi juga mengajarkan banyak doa kepada para sahabat, antara lain doa yang diajarkan kepada sahabat Ibnu Abbas, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan maunah aku, tolong aku untuk bisa zikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan ibadah kepadamu dengan baik. Dari ayat-ayat dan banyak hadis yang bisa kita baca, kita yakin bahwa ibadah adalah bagian dari Islam, ibadah dalam Islam, dan penting bagi setiap muslim. Tetapi mari kita lihat sudut pandang sekaligus ajakan dari Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk menata hati kita ketika berdoa. Beliau menyatakan, talabuka minhu ittihamun lahu. Permintaan kamu dalam doa dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa jadi ittiham, prasangka buruk kepadanya. Ini penting diwaspadai dalam hati kita, karena kita yakin di antara yang kita imani adalah takdir Allah khairihi wa syarri. Allah sudah mentakdirkan semua apa yang akan dijalani untuk setiap manusia, termasuk masing-masing dari kita. Allah Maha tahu dengan apapun yang menjadi kebutuhan kita. Allah Maha tahu dengan keadaan kita sekarang dan yang akan datang. Karena itu perlu menata hati agar tidak sampai ketika kita menyampaikan permintaan kita dalam doa menjadi dugaan yang buruk kepada Allah. Apalagi ketika
sudah memanjatkan sekian kali doa, sekian lama doa, ternyata kita merasa belum dikabulkan. Jangan sampai ada ittiham, tuhmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Nabi Nuh ketika berdoa untuk dihancurkannya umat yang kafir itu ternyata diperintah untuk membuat kapal, dan proses membuat kapal ternyata berpuluh-puluh tahun baru selanjutnya adab Allah diturunkan. Artinya prosesnya ada sekian panjang, dan itu terserah Allah. Karena itu ketika kita punya hajat, sampaikan kepada Allah dalam doa, tetapi dengan tetap menata hati untuk husnudzon pada Allah. Allah sudah tahu apa menjadi hajat kita, Allah sudah tahu keadaan kita, tapi mengapa kita berdoa? Ya karena Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Kemudian beliau menyampaikan lanjutannya, wa talabuka lahu waibatun minka anhu. Permintaan kamu kepada Allah, hal-hal yang memang secara zahir, secara normatif dibenarkan dalam syariat, karena disebutkan dengan lahu, seperti minta agar diberikan kekuatan untuk ibadah, diberikan rezeki yang cukup agar nyaman ketika ibadah, agar bisa zakat, bisa sedekah, bisa infak, bisa menafkahi keluarga, pendidikan anak, dan seterusnya. Itu karena kamu masih gaib dari Allah. Kalau andai kata sudah merasa hadir, tentu saja tidak perlu menyampaikan permintaan lagi, karena sudah hadir di sisi Allah. Ini tentu saja perlu hati-hati memahami. Permintaannya sudah benar, minta sesuatu apapun kepada Allah, dan yang diminta adalah untuk hal-hal yang baik yang diridhoi Allah. Tetapi ketika sangat dekat dan hadir hati kita kepada Allah, menurut sudut pandang arifin, tidak perlu lagi berdoa. Kemudian yang berikutnya beliau menyampaikan, wa talabuka li ghairihi li qillati hayaika minhu. Permintaan kamu kepada Allah untuk hal-hal yang ternyata untuk selain Allah, hanya untuk memenuhi keinginan kita, kesenangan kita, apalagi memperturutkan nafsu dalam kehidupan yang sekarang ini, itu hanya akan terjadi karena kurang rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang muslim bisa berdoa minta diberikan kekayaan, tetapi ternyata hanya untuk memperturutkan nafsu, demi persaingan dalam usaha, demi nama baik di desa, di kampung, demi pangkat yang ujung-ujungnya hanya terbatas dan berhenti untuk kehidupan dunia ini. Itu tentu saja pas kalau itu karena kamu kurang rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang perlu diwaspadai bagi salihin, orang yang sudah menekuni ibadah, adalah minta diberikan keramat, minta diberikan halat keadaan yang luar biasa, yang ujung-ujungnya sebetulnya adalah urusan dunia. Kemudian yang terakhir beliau menyampaikan, wa talabuka min ghairihi li wujudi buktikan. Permintaan kamu dalam doa kalau kepada Allah benar, tapi kalau kamu permintaan ternyata diarahkan kepada selain Allah, kepada makhluk, termasuk pada teman, pada orang tua dan seterusnya, itu karena kamu benar-benar jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata punya kedekatan hati, punya makrifat yang baik, tentu saja hati pikir lebih terarah kepada Allah, termasuk ketika punya hajat, punya permintaan, tertuju kepada Allah, bukan pada yang lain. Yang ada dalam hatinya adalah Allah, bukan yang lain. Ketika hati banyak diisi oleh yang lain, sehingga permintaan juga pada yang lain, itu karena jauh kita
benar-benar jauh secara rohani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu penting kita memahami bahwa permintaan, apalagi yang kita wujudkan kepada Allah dalam bentuk doa-doa yang kita panjatkan, semua penting ditata dengan dasar ta'abbud, dasar untuk mewujudkan diri dalam posisi Abdullah, hamba Allah, taat pada perintah Allah, diperintah doa, berdoa, diperintah meminta, buat taat itu sekaligus menjaga sopan santun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus ittiba'il amri wa idharil faqah, ikut semua perintah Allah, perintah Rasul adalah ibadah, termasuk ibadah dalam bentuk mengikuti perintah berdoa, juga menunjukkan bahwa kita dalam keadaan faqah, kita itu tidak punya apa-apa. Andai kata seakan punya apa-apa, sebetulnya semua itu bukanlah milik kita. Dan kita pun, apapun yang sudah kita usahakan, yang sudah kita capai, kita masih selalu butuh. Dan kebutuhan itu hanya bisa terwujud dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian catatan As-Sakhawi dalam Takjid dan Latifah pada Hikam Ibn Athaillah halaman 23. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan. Semoga Allah memberi kita untuk menjadi lebih baik, lebih saleh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.